Perkenalkan, nama saya Matahari Hibatul Abda dengan NIM 220903102019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah mengenai dunia penerbangan. Yang pertama yaitu cargo home dangerous goods. Merupakan jenis kargo di mana muatan kargo memiliki tingkat risiko tinggi dan berbahaya. Jenis kargo ini membutuhkan penanganan ekstra dan khusus karena melibatkan barang yang berisiko tinggi. Contohnya seperti bahan kimia berbahaya, gas berbahaya, bahan mudah terbakar, bahan radioaktif, bahan peledak, bahan korosif, bahan beracun, dan bahan infeksius. Cara mendistribusikannya yaitu 1. Identifikasi barang berbahaya. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, kemasan dan label. Yang keempat, dokumen dan izin. Yang kelima, pengangkutan aman. Dan yang terakhir, pengawasan dan keamanan. Live animals adalah hewan-hewan hidup yang dikirim melalui pesawat udara seperti anak ayam, kuda, kambing, ikan, dan lain-lain. Syarat dokumen pengiriman hewan umumnya ada beberapa dokumen penting untuk bisa mengirimkan hewan via udara, yaitu yang pertama, surat keterangan kesehatan hewan. Yang kedua, surat keterangan vaksin dan surat keterangan anti rabies untuk anjing. Yang ketiga, surat rekomendasi dari Dinas Peternakan. Yang keempat, surat pengeluaran hewan dari Dinas Peternakan sesuai alamat pengiriman. Yang terakhir, surat karantina hewan dari bagian karantina hewan di bandara. Digital cargo adalah konsep yang menyangkutkan dan mengolah barang dan kargo dalam format digital atau elektronik yang seringkali difasilitasi oleh teknologi dan solusi berbasis data. Mendistribusikan digital cargo melibatkan berbagai jenis data, termasuk dokumen, file, aplikasi, media, dan banyak lagi. Langkah umum mendistribusikan digital cargo. Yang pertama, pilih metode pengiriman yang tepat. Yang kedua, pemberian izin dan hak akses. Yang ketiga, mengirim pesan atau pemberitahuan. Yang keempat, monitoring dan konfirmasi. Yang kelima, backup data. Yang keenam, melacak dan memantau pengiriman. Yang terakhir, penyimpanan data. Cargo border management adalah kargo yang mengacu pada proses dan sistem yang diterapkan untuk mengolah dan mengendalikan pergerakan barang melintasi perbatasan internasional. Distribusi manajemen perbatasan kargo melibatkan koordinasi dan pelaksanaan berbagai tugas terkait pengelolaan kargo di perbatasan. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya terlibat dalam mendistribusikan manajemen perbatasan kargo. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas. Yang keempat, teknologi dan sistem informasi. Yang kelima, pelatihan dan sumber daya manusia. Yang keenam, pengawasan dan pengendalian. Nomor 6, kolaborasi internasional. Nomor 8, penanganan darurat. Dan terakhir, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Pharma and healthcare cargo adalah istilah yang digunakan dalam industri logistik dan transportasi untuk merujuk kepada pengangkutan dan manajemen barang-barang yang terkait dengan industri farmasi dan kesehatan. Ini mencakup pengiriman obat-obatan, peralatan medis, bahan-bahan kimia farmasi, dan produk-produk kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan khusus dan pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan keefektifan mereka dalam distribusi dan penggunaan. Cara mendistribusikan pharma dan healthcare yaitu yang pertama, pengemasan khusus. Yang kedua, kendali suhu. Yang ketiga, pemantauan suhu dan kondisi. Yang keempat, dokumentasi yang akurat. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, manajemen rantai pasokan yang efisien. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi. Yang kedelapan, pelatihan dan sertifikasi. Yang kesembilan, ketepatan waktu. Dan yang terakhir, pemusnahan yang aman. Perishable cargo adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan barang-barang atau kargo yang memiliki masa pakai terbatas atau mudah rusak. Ini termasuk produk-produk seperti makanan segar, bahan makanan yang merupakan suhu terkendali, bunga segar, produk pertanian, ikan, daging, produk susu, dan barang-barang lain yang tidak dapat bertahan lama. Cara mendistribusikan perishable cargo yaitu yang pertama, pemilihan pesawat yang sesuai. Yang selanjutnya, pengemasan yang tepat. Yang ketiga, pengisian dan penumpukan yang benar. Yang keempat, kontrol suhu. Yang kelima, pemantauan suhu. Nomor 6, kecepatan. Nomor 7, dokumentasi dan persyaratan khusus. Nomor 8, keamanan dan akses terbatas. Nomor 9, penanganan di bandar tujuan. Dan yang terakhir, pengiriman cepat. Cargo IQ
adalah sebuah organisasi global yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri pengiriman udara dan kargo. Organisasi ini berfokus pada standarisasi proses operasional dan pertukaran informasi antara para pemangku kepentingan dalam rantai pasokan kargo udara, termasuk maskapai penerbangan, agen kargo, pelabuhan udara, dan perusahaan logistik. Cara mendistribusikan kargo IQ adalah yang pertama pelatihan, yang kedua penerapan standar, yang ketiga penggunaan sistem pemantauan, yang keempat pelaporan kinerja, dan yang terakhir audit dan evaluasi. Selanjutnya, valuable goods cargo adalah istilah yang merujuk kepada jenis kargo yang memiliki nilai tinggi dalam hal moneter atau sentimental. Jenis barang ini seringkali memerlukan perlindungan dan keamanan khusus selama pengangkutan. Valuable goods cargo dapat mencakup berbagai barang seperti perhiasan berharga, perangkat elektronik mahal, karya seni berharga, uang tunai, atau barang antik berharga. Cara mendistribusikan valuable goods cargo, yang pertama pengemasan yang aman, yang kedua asuransi yang sesuai, keamanan yang ketat, pengiriman khusus, pemantauan real time, dokumentasi akurat, pemisahan dari kargo lain, penanganan khusus, pengiriman ke penerima yang terpercaya, dan yang terakhir pelaporan kejadian darurat. Selanjutnya, general cargo adalah barang-barang kiriman biasa sehingga tidak memerlukan penanganan secara khusus, namun tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan aspek safety. Contohnya spare part otomotif, alat tulis kerja, furniture rumah tangga, barang elektronik, pakaian tekstil, dan alat olahraga. Cara mendistribusikannya berikut adalah beberapa langkah umum dalam mendistribusikan general cargo dalam pesawat. Yang pertama pengemasan dan penyusunan, yang kedua pembayaran biaya pengiriman, yang ketiga dokumentasi, yang keempat pemberian label, yang kelima penanganan di bandara, yang keenam pengawasan suara, yang ketujuh keamanan, dan yang ke-8 penanganan di bandara tujuan, yang ke-9 penyerahan ke penerima, dan yang ke-10 penyimpanan atau distribusi akhir. Selanjutnya, human remains adalah layanan untuk mengirimkan jenazah yang perlu dilakukan penanganan khusus serta perlu dilengkapi dengan persyaratan sesuai regulasi yang berlaku. Ada dua jenis human remains, yaitu jenazah yang dikremasi dan yang belum dikremasi. Untuk jenazah yang belum dikremasi akan dikirimkan di dalam peti jenazah khusus. Peti jenazah ini dilengkapi dengan anti bau dan dipastikan tidak ada kerusakan. Sedangkan jenazah yang sudah dikremasi, abu kremasi akan dikirimkan dalam wadah yang sudah diberi pelindung agar aman hingga tujuan. Syarat dan prosedur biaya. Yang pertama, surat keterangan kematian resmi dari rumah sakit dan kepolisian. Yang kedua, sertifikat resmi kremasi untuk jenazah dan yang dikremasi. Yang ketiga, sertifikat pembalseman dan pengepakan untuk jenazah yang tidak dikremasi. Yang keempat, surat keterangan resmi penyebab kematian dari rumah sakit. Yang kelima, surat keterangan jenazah bebas penyakit menular. Yang keenam, izin untuk mengirim jenazah dari kedutaan negara apabila jenazah WNA. Yang ketujuh, KTP jika ada. Yang kedelapan, surat jaminan adanya penjemput di bandara tujuan. Biaya dalam negeri 30 sampai 70 juta, untuk luar negeri 145 sampai 200 juta. Biaya tersebut sudah lengkap dengan penanganan jenazah. Valet and automobile adalah kargo yang digunakan sebagai barang penerbangan besar, item yang dikemas dalam 2 atau lebih karet dikarenakan ukurannya atau beratnya yang membutuhkan penanganan khusus dalam proses bongkar muat. Contohnya cargo valet. Sebuah hotel mungkin menawarkan layanan cargo valet di mana tamu dapat menitipkan barang-barang mereka untuk disimpan sementara. Automobile. Contoh otomobil termasuk Toyota Corolla, Ford, atau Harley Davidson motorcycle. Selanjutnya, cargo sustainability adalah kargo yang mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam proses pengangkutan barang atau kargo. Ini mencakup berbagai aspek seperti efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, manajemen limbah, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana dalam rantai pasokan logistik.